Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Aryadin. Kali ini saya akan membagikan pembahasan Tryout Mini 1 untuk Britas PBG PGSD Part 1. Jadi untuk Tryout Mini ini ada 20 soal. Ini part satunya membahas soal nomor 1 sampai dengan 10. Untuk link TO mininya bagi yang belum mengerjakan bisa dikerjakan dulu dengan mengerjakan link yang ada di deskripsi video ini. Bagi Anda yang baru mampir channel kami, jangan lupa untuk subscribe untuk mengetahui update soal P3K maupun PBG PGSD yang terbaru. Mari kita lanjutkan ke pembahasan. Soal nomor 1, pernyataan di bawah ini merupakan karakteristik perkembangan peserta didik SD atau MI ditinjau dari aspek fisik kecuali. Jadi ini ada kecuali ya. Dari aspek fisik ini perkembangan. Jadi kata kuncinya ada perkembangan, yaitu pada aspek fisik ini ya. Yang A menunjukkan variasi yang besar pada tinggi dan berat badan. Yang B memiliki keterampilan fisik untuk memainkan permainan. Yang C penambahan-penambahan dalam kemampuan motorik halus. Yang D memiliki kemampuan dalam mengangkat beban yang berat. Ini pembahasannya. Karakteristik perkembangan peserta didik SD atau MI ditinjau dari aspek fisik antara lain yaitu mulai kehilangan gigi bayi namun tumbuh gigi baru. Jadi ini perkembangan dari aspek fisik ya. Jadi giginya hilang, tumbuh gigi baru. Kemudian memiliki dorongan dan energi secara eksplosif. Mengulangi kembali keterampilan-keterampilan secara tuntas dan menyenangi olahraga secara kelompok. Nah, jadi yang A ini otomatis ini aspek fisik, yang B ini keterampilan fisik juga ya. Kemampuan motorik halus ini walaupun motorik halus tapi kan ini digunakan untuk perkembangan aspek fisik juga. Jadi jawabannya kecuali adalah yang D. Kemampuan dalam mengangkat beban yang berat itu kan bukan perkembangan, kan hanya kuat mengangkat beban saja. Jadi tidak ada kaitannya dengan di dalam tubuh, karena kan hanya mampu mengangkat itu saja. Jadi jawabannya adalah yang D. Soal nomor 2, kreativitas merupakan salah satu karakteristik perkembangan intelektual siswa SD yang artinya kemampuan untuk A. memecahkan masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari yang sering dilakukan dan menghasilkan kepuasan kepada dirinya sendiri dan orang lain. Yang B. penalaran yang menggunakan logika-logika yang dapat diterima oleh semua orang dan menghasilkan penyelesaian persoalan untuk mengambil keputusan. Yang C. berpikir tentang sesuatu dengan suatu cara yang baru dan tidak biasa serta menghasilkan penyelesaian yang unik terhadap berbagai persoalan. Yang D. mengembangkan ide-ide secara cerdas dalam rangka penyelesaian masalah-masalah yang dihadapi dalam kehidupan masa sekarang maupun masa yang akan datang. Untuk pembahasannya, di sini kreativitas. Ini kreativitas, ada kata kuncinya kreativitas. Merupakan salah satu karakteristik perkembangan aspek intelektual siswa. Jadi merupakan salah satu karakteristik perkembangan ya. Menurut Hurlock, kreativitas adalah kemampuan untuk berpikir tentang sesuatu dengan suatu cara yang baru dan tidak biasa serta menghasilkan penyelesaian yang unik terhadap berbagai persoalan. Jadi kreatif itu suatu cara yang baru. Jadi itu. Dan tidak bisa biasa serta menghasilkan penyelesaian yang unik. Jadi kreativitas itu adalah kemampuan untuk berpikir tentang sesuatu dengan suatu cara yang baru dan tidak biasa serta menghasilkan penyelesaian yang unik terhadap berbagai persoalan. Jadi jawabannya adalah yang C. Soal nomor 3, pernyataan di bawah ini yang merupakan karakteristik perkembangan peserta didik SD atau MI ditinjau dari aspek sosial. Yang A mulai menyukai teman sebaya sesama jenis. Yang B berperan serta dalam permainan logika. Yang C menyukai teman sebaya lawan jenis. Yang D dapat bekerja dalam durasi waktu yang lama. Karakteristik perkembangan peserta didik SD atau MI ditinjau dari aspek sosial antara lain mulai dapat bekerja sama dalam kelompok. Jadi ini memiliki keasikan sendiri, dapat beradu argumentasi, dan menyukai teman sebaya sesama jenis. Jadi mulai menyukai teman sebaya sesama jenis, berperan serta dalam permainan logika, dan menyukai
teman sebaya yang lawan jenis bukan merupakan karakteristik perkembangan peserta didik usia SD. Jadi menyukai teman sebaya lawan jenis ini bukan karakteristik peserta didik SD. Kan ini kan masalah asmara ya. Jadi belum mengerti. Tapi dia menyukai teman sebaya sesama jenis. Kalau perempuan kan bermainnya dengan perempuan. Kalau laki-laki bermainnya dengan laki-laki. Jadi hanya sekedar bermain. Menyukai teman sesama jenis. Maksudnya menyukai itu tidak suka dalam arti asmara ya. Jadi menyukai teman sebaya itu kan biasanya bermainnya itu berkelompok. Kalau yang perempuan bermainnya perempuan, kalau laki-laki laki-laki. Karena kalau yang C menyukai teman sebaya lawan jenis ini belum kalau SD. Ini sesuai normalnya ini ya. Karena maksudnya normalnya anak belum. Soal nomor 4, pernyataan di bawah ini merupakan karakteristik perkembangan peserta didik SD atau MI ditinjau dari aspek emosional, kecuali A. Kesulitan memulai sesuatu tetapi jika berhasil akan bertahan sampai akhir. Yang B. Menampakkan marah apabila mengalami kesulitan di sekolah. Yang C. Mulai muncul perasaan simpati kepada orang yang lebih dewasa. Yang D. Memiliki rasa humor yang diekspresikan dalam lelucon praktis. Menurut Hurlock, karakteristik perkembangan emosional anak usia SD antara lain kesulitan memulai sesuatu tetapi jika berhasil akan bertahan sampai akhir. Jadi ini yang pertama. Yang kedua, menampakkan marah apabila mengalami kesulitan di sekolah, memiliki rasa humor yang diekspresikan dalam lelucon praktis, dan memiliki rasa sensitif dan mudah tersinggung dalam intensitas yang ringan. Jadi mulai muncul perasaan simpati kepada orang yang lebih dewasa, bukan merupakan karakteristik perkembangan emosional anak usia SD. Jadi jawabannya nomor 4 adalah yang C. Karena kalau simpati kepada orang yang lebih dewasa ini kan belum waktunya. Tapi kalau yang ini menampakkan marah ini lumrahnya anak. Jadi menampakkan marah apabila mengalami kesulitan itu kan lumrahnya anak. Memiliki rasa humor yang diekspresikan dalam lelucon praktis itu juga karakteristik emosional anak. Kesulitan memulai sesuatu, tapi jika berhasil akan bertahan sampai akhir. Nomor 5, perkembangan perilaku moral dan perkembangan konsep moral merupakan fase-fase perkembangan moral yang harus dicapai seseorang anak. Pada fase perkembangan perilaku moral, seorang anak belajar melalui cara-cara berikut kecuali, yaitu yang nomor 5 adalah yang D jawabannya ya. Observasi karena kecuali ini ya. Untuk pembahasannya, menurut Hurlock, perkembangan moral anak terdiri atas 2 fase. Fase pertama perkembangan perilaku moral dan fase keduanya adalah perkembangan konsep moral. Metode-metode yang digunakan agar anak mengalami fase perkembangan perilaku moral terdiri atas coba-coba atau trial and error ya ini. Pendidikan langsung dan identifikasi. Jadi yang bukan adalah observasi. Soal nomor 6 ini soal PKN, HAM, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Pengertian di atas merupakan menurut Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 yang A pasal 1 ayat 1, yang B pasal 1 ayat 2, yang C pasal 2 ayat 1, D pasal 2 ayat 2, E pasal 3 ayat 1. Menurut Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, khususnya dalam pasal 1 ayat 1 menyatakan HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Selain itu, dalam Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM pasal 1 ayat 2 juga dimuat tentang kewajiban dasar manusia, yaitu seperangkat kewajiban yang apabila dilaksanakan tidak dilaksanakan tidak memungkinkan terlaksananya atau tegaknya HAM. Jadi jawabannya adalah yang A. Untuk penjelasannya ada di bawah ini. Soal nomor 7, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab dijabarkan dalam pasal
A29, B31, C32, D33, E35. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung arti kesadaran, sikap, dan perilaku sesuai dengan nilai-nilai moral dalam hidup bersama atas dasar tuntutan hati nurani, dengan memperlakukan sesuatu hal sebagaimana mestinya. Nilai kemanusiaan dijabarkan dalam pasal 26, 27, 28, 28A sampai J, 30, 31, dan 34 Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 dan peraturan perundang-undang lainnya. Jadi di sini jawabannya adalah yang B, yaitu pada pasal 31. Soal nomor 8, bacalah kutipan teks berikut. Setibanya Pak Usman di restoran kecil, sepulang dari sekolah, Larasati segera memulai pembicaraan. Sebelum membicarakan soal dia, saya perlu menjelaskan mengapa saya tidak mau membicarakan hal ini di sekolah. Karena saya ingin bicarakan adalah masalah yang harus diselesaikan dengan kacamata kemanusiaan, bukan kedinasan. Maksud Ibu apa? Saya khawatir keinginan Bapak untuk menghabisi dia itu karena kebencian Bapak terhadap saya. Selama ini orang kan tahu saya sangat perhatian terhadap dia. Dia anak yang lemah, Pak. Sudah mengalami berbagai cobaan hidup, sering murung karena menerima beban yang terlalu banyak dalam hidupnya. Sifat tokoh Larasati berdasarkan kutipan di atas adalah yang A. Sabar dan penyayang, B. Angkuh dan disiplin, C. Tegas dan pemberani, D. Penuh perhatian dan tegas, E. Angkuh dan pemberani. Sifat merupakan salah satu watak yang ada dalam sebuah cerita. Watak tokoh Larasati adalah penuh perhatian dan tegas. Dan di sini penuh perhatiannya kan ini. Nah ini selama ini orang kan tahu saya sangat perhatian terhadap dia. Jadi penuh perhatian. Tegasnya mana? Nah tegasnya di sini. Dia berani membicarakan soal tentang dia. Jadi nomor 8 jawabannya adalah yang D. Soal nomor 9, kita akan tetap saling memiliki walau jarak telah memisahkan kita. Persahabatan yang kita lalui rasanya terlalu berarti kalau harus diakhiri begitu saja. Kecuali kata-kataku menggantung di udara. Tiba-tiba saja pikiran itu melintas seandainya seseorang datang dalam kehidupan Rina. Tidak, aku menggeleng kuat-kuat. Rasa marah menyedak dadaku, cemburu, aku tak tahu, namun rasanya sulit untuk menerima bila hal itu menjadi kenyataan. Kutipan di atas termasuk jenis karangan: A. Deskripsi, B. Eksposisi, C. Narasi, D. Argumentasi, E. Persuasi. Kutipan di atas merupakan cerita fiksi narasi. Jadi jawabannya adalah yang C. Mengapa yang C? Karena terdapat peristiwa, tokoh, dan setting. Jadi narasi itu kan ada peristiwanya, ada tokoh, ada tempatnya di mana. Seperti itu. Tokohnya ini kan ada Rina ini. Soal terakhir nomor 10, bacalah puisi berikut. Catur, aku cinta olahraga permainan ini. Aku kagum, aku suka. Catur, dengan caturku berpikir, dengan caturku mengasah otak dan logika. Parafrase yang tepat dari puisi di atas adalah, catur adalah permainan kesukaanku. Setiap orang pasti kagum dan suka dengan permainan ini. Permainan ini mengasah otak dan logika kita. Yang B, aku cinta catur dan aku ingin bermain catur agar aku berpikir dan mengasah otak serta pikiranku. Yang C, aku cinta catur, aku kagum dengan permainan ini, aku juga suka permainan ini. Dengan bermain catur aku jadi berpikir. Selain itu otak dan pikiranku terlatih. Yang D, dengan catur kita bisa pandai karena catur adalah permainan yang mampu mengasah otak dan logika pemainnya. Catur banyak disukai, dikagumi, dan dicintai oleh orang-orang. Yang E, aku cinta catur, aku kagum dengan permainan ini, aku juga suka permainan ini. Parafrase yang baik harus mencakup keseluruhan puisi dan sesuai dengan isi puisi. Jawaban yang tepat untuk parafrase puisi di atas adalah jawaban yang C, mencakup keseluruhan puisi dan sesuai dengan isi puisi. Aku cinta catur. Ini di sini ada tuh. Aku cinta olahraga permainan ini. Aku kagum dengan permainan ini. Aku kagum. Aku juga suka permainan ini. Ada aku suka. Dengan bermain catur, dengan catur ini, aku jadi berpikir. Selain itu otak dan pikiranku terlatih. Nah ini. Jadi jawabannya adalah yang C. Cukup sekian penjelasan dari saya. Nantikan untuk pembahasan Tryout Mini 1 part 2-nya.
Jangan lupa untuk subscribe dan bisa gabung di grup Telegram PPG-PGSD yang link grupnya ada di deskripsi video ini. Saya akhiri cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.